Halo guys, selamat datang kembali di channel aku dan bapakku. Kali ini aku dan bapakku akan merubah sebuah bendo ya. Ini tuh namanya bendo guys. Menjadi sebuah pisau survival yang multifungsi. Nah, BTW bendo ini tuh udah korosif banget guys ya, atau udah berkarat ya. Nah, makanya itu bapak saya di sini awal-awal itu mukul-mukul bendonya ini ya, biar korosifnya itu lepas ya. Karena ini saking tebelnya ini guys. Oh ya, bagi kalian yang nggak tahu bendo itu apa, bendo itu sebenarnya kayak semacam golok itu guys. Tapi kalau di Jawa dia disebut bendo ya. Nah, ini gagangnya dibuang sama bapak saya karena nggak kita pakai lagi ya. Jadi yang kita pakai hanya besinya aja ini guys. Nah, setelah itu bekas rontokan-rontokannya ini dibuang sama bapak saya guys. Kita lanjut proses pengikisan pada bagian yang korosi ya. Nah, di sini bapak saya menggunakan bor, cuman mata bornya itu kayak bahan sikat kawat gitu guys, cuman dia muter ya. Perhatikan pada saat beras atau benda seperti ini itu arah putarnya ke sini. Jadi kita dari sini kalau arah putarnya ke sini. Terus dia tajam sebelah sini, maka arah putarnya harus ke sini. Karena arah putarnya ini ke sini, kita harus gini. Kalau dibalik begini, ini bisa lepas nanti. Masih apa ya ini? Masih banyak cowok-cowoknya karena tadi kan sangat tebal sekali korosifnya sampai tingkat tajamnya juga. Nah, ini hasilnya, walaupun nggak sempurna ya, cuman nggak apa-apa. Karena pisau ini bakalan kita rubah guys nantinya. Proses berikutnya untuk di kondisi alam Nah, untuk proses pertama kali di sini bapak saya mau buat sketsanya dulu guys. Kenapa kok kita rubah bendonya ini guys? Karena bapak saya di sini mau membuat sebuah pisau survival yang multifungsi ya. Yang fungsinya itu bisa untuk memotong kayu dan menggali tanah guys. kita mal dulu untuk mendapatkan ukuran. Oke, setelah kita dapat ukuran supaya enak di genggaman dan pada saat ini lebih enak untuk di ayunan ya. Jadi nanti ini kita mal dulu, kita bentuk dulu. Nah, untuk genggaman dan mata pisaunya ini kita balik ya. Jadi kita nggak mengikuti bendo yang awal ini, tapi kita balik. Karena di sini kita mau buat pisau yang bisa untuk membelah atau memotong pohon. Jadi kita membutuhkan mata pisau yang sedikit berat ya, biar ayunannya itu dapat guys. Setelah sketsanya udah jadi, di sini sama bapak saya langsung digunting-gunting ya. Jadi tujuannya ini nanti biar bisa ditempel ke bendonya itu. Nah, untuk proses pemotongannya kita copotin aja ya, biar nggak makan durasi guys. Lanjut setelah itu ini kita tempelkan, cuman ini hanya sekitar ditempelkan ya, nggak pakai lem. Habis itu bagian yang ada di luar dari sketsa ini kita kasih cat menggunakan spons ya. Jadi nanti catnya itu ditaruh di spons. Setelah itu sponnya kita tempel-tempelkan ke bagian yang tidak kita inginkan untuk memberikan tanda ya. Kita pakai gini aja. Nah, selapir nanti yang akan kita kerjakan. Tolong sisi sini. Oke, kita persiapkan peralatan lainnya. Nah, setelah itu kita lanjut ke proses pembentukan pisau survivalnya ya.
pembentukan ini kita lakukan dengan cara pemotongan bagian yang tidak kita inginkan ya, biar nanti bentuknya jadi seperti yang kita harapkan guys. Untuk pemotongannya ini terbilang cukup lama ya, karena besi dari bendo ini tebal guys. Ini bagian yang sangat memang sulit juga bahaya, makanya kita harus mengutamakan safety-nya ya. Oke, potong yang sini dulu. Nah untuk proses pembentukannya ini kita cepetin aja ya, biar nggak kelamaan guys. Ini pasti kurang panjang, kita ganti dulu. Untuk membuat setengah lingkaran seperti ini, bapak saya menggunakan teknik potong setengah-setengah dulu ya. Jadi kayak membuat kisi-kisi. Jadi itu nanti dipotong garis-garis dulu ya, biar gampang guys. Nah ini kita cepetin aja biar nggak kelamaan. Kalau udah di garis-garis baru dipotong seperti ini ya. Di garis-garis tadi itu tujuannya biar kita gampang untuk membentuk lingkaran menggunakan gerenda guys. Ganti pakai poles. Nah ini kita haluskan biar setengah lingkarannya itu terbentuk sempurna guys. Setelah itu sama bapak saya dirapihkan menggunakan gerenda kasar ya. Nah ini selain dirapihkan juga buat menghilangkan karatnya guys, atau menghilangkan korosinya ya. Pembentukan ini kita cepetin aja guys, biar nggak kelamaan ya. Karena kalau nggak kita cepetin itu makan waktu yang cukup lama guys. Ini adalah hasil pembentukan pisau survival yang kita harapkan guys. Ini udah mulai terlihat ya. Dan juga udah mulai berbeda dari bendo yang sebelumnya. Ini udah berubah ini guys. Jadi nanti ini fungsinya, kenapa ini saya bikin yang tebel di sini, ini untuk bisa untuk kapak, memotong kayu untuk masak. Dan ini nanti tajam adalah untuk kalau kita musim penghujan saat mendirikan tenda buat aliran air, atau kita mencari sesuatu. Nah kalau kata bapak saya, pisau ini memiliki dua fungsi guys. Yang pertama itu untuk memotong dan membelah kayu, yang kedua itu untuk menggali tanah guys. Nah setelah itu kita lanjut proses pengamplasan pada pisau ini ya. Nah ini tujuannya biar karatannya itu hilang guys, tergantikan dengan lapisan yang baru. Kalau kita pakai gerenda, apalagi ini amplas gerenda ini, nah dia kan siripnya kan ke sini, putarannya ke sana. Pada saat sisi sini kita harus dari sini. Nah, pada saat sisi sini dari sini. Kalau kita ini kita motongnya putarannya ke sana, nah atau begini kita putarannya kan ke sana. Terus kita balik, kita lawanin, ya kan? Dari sini ke sini ini ke sini, kita balik dari sini. Udah pasti ini, kalau nggak ini mental ini sobek.
Nih nanti kelihatan sudah dia kecil pendek tapi dia berat. Tujuannya apa? Pada saat untuk belah kayu itu dibutuhkan yang berat. Jangan untuk belah sesuatu gitu. Nah, kalau berat dia dapat. Ini belum sempurna. Oke, kita buat untuk ukuran untuk mangkas. Jadi seberapa dia nanti dipangkas, maksudnya dikikis untuk membuat ketajamannya. Lanjut, di sini bapak saya mau membuat mata pisaunya ya. Jadi di sini kita tandain dulu. Oh iya, pembuatan mata pisau ini bukan berarti kita tajamin pisaunya guys ya. Jadi tujuan membuat mata pisau ini agar kita mudah saat melakukan proses pengasahan ya, biar dia lebih mudah tajam guys. Karena kalau nggak kita giniin cukup sulit nanti. Oke, ukur, samain. Ini kelihatan ya markingnya. Nanti ini kita pangkas. Nah, setelah bagian yang samping udah, kita lanjut ke bagian yang atas ya. Nah, kenapa bagian yang atas? Jadi nah, ini baru kita masuk ke proses pembuatan mata pisaunya ya. Jadi ini kita tandain dulu menggunakan gerinda ya, dibuat garis gitu dulu. Setelah itu baru kita tipisin guys. Nah, jangan lupa juga untuk sisi lainnya sama ya, kita kasih garis gitu dulu. Baru kita tipisin guys. Nah ini ya, jadi pembuatan mata pisau tuh ini kita tipisin biar nanti saat pengasahan itu gampang guys. Nah untuk prosesnya kita cepetin aja guys. Jangan lupa juga untuk sisi lainnya guys. Ini kita lakukan proses yang sama seperti sebelumnya, yaitu ditipiskan. Nah ini juga saya cepetin biar nggak kelamaan guys. Ini adalah hasil dari pembuatan mata pisaunya ya. Nah itu sudah kelihatan pisaunya guys. Jadi tadi itu sedikit dikikis bagian depannya untuk membuat mata pisaunya. Nah habis ini kita masuk ke proses pengamplasan ya. Nah untuk proses pengamplasannya kita cepetin aja guys, biar nggak kelamaan.
Nah ini kita amplas tujuannya itu biar menggantikan lapisan yang lama ya ke lapisan yang baru gitu, biar dia lebih mengkilat guys. Nah ini adalah hasil setelah diamplas ya. Kalau kalian lihat di situ itu lebih mengkilat guys. Nah ini adalah tampak akhir dari pisaunya guys. Tapi ini belum selesai guys, karena setelah ini kita masuk ke proses hardener ya, atau biasa disebut proses penyepuhan. Nah setelah disepuh baru kita masuk ke proses pengasahan ya. Tapi sebelum masuk proses hardener atau sepuh, di sini bapak saya mau membuat sketsa pegangannya dulu ya, biar kita tahu nanti bentuknya bagaimana. Kalau udah bikin sketsa baru kita masuk ke proses penyepuhan. Nah untuk pegangannya bapak saya mempunyai 3 bahan yang berbeda guys. Yang pertama itu kayu ini, yang kedua itu kayak semacam besi, terus yang ketiga yang unik yaitu tulang. Jadi ketiga bahan ini nanti akan dijadikan satu ya untuk membuat pegangannya. Seperti biasa untuk langkah awal membuat pegangan ini adalah sketsa dulu ya, biar kita tahu nanti bentuknya bagaimana guys. Nah untuk pembuatan sketsa ini kita cepetin aja ya biar nggak kelamaan. BTW untuk pegangannya ini kita buat senyaman mungkin ya, biar telapak tangan kita nggak sakit guys. Setelah sketsanya udah jadi, di sini bapak saya langsung masuk ke proses sepuh atau hardener ya. Sesuai yang saya bilang di awal tadi, jadi emang sketsanya itu kita simpen dulu, terus pisaunya itu kita sepuh dulu guys, baru nanti kita bikin pegangannya. Di sini untuk memanaskan pisaunya bapak saya hanya menggunakan arang ya. Maka dari itu di sini bapak saya menyalakan arang di tungkunya juga nggak terlalu besar guys, tungku kecil ya, cukup lah untuk satu pisau. Nah ini setelah apinya sudah membara, langsung saja kita taruh pisaunya ya. Nah kalau apinya sudah membara seperti ini, pisaunya ini akan cepat panas ya, pisaunya akan cepat memerah ya. Nah ini pisaunya kita timpa dengan arang-arang ya, biar dia panasnya merata guys. Agar hasilnya maksimal, di sini sama bapak saya ditutup bagian atasnya, biar panasnya itu nggak keluar guys, sehingga menyebabkan pisaunya itu lebih cepat memerah ya, atau lebih cepat panas. Bisa kencang dari sini. Nah ini kalau dilihat dari samping ini udah kelihatan panas banget ya, cuman pisaunya itu belum merah. Nah untuk media airnya di sini bapak saya menggunakan air hujan ini. Kita coba pakai air hujan karena ada beberapa informasi Kak Pandi itu katanya air hujan itu lebih bagus. Ini kebetulan ada air hujan. Nah pisaunya udah mulai memerah ini guys. Ini dibalik ya sama bapak saya biar dia merata merahnya. Cuman ini masih belum terlalu merah ya, jadi kita tunggu lagi sebentar, terus baru kita masukkan ke dalam air. Nah ini pisaunya udah merah guys ya, udah berubah warna ini karena panas. Langsung aja kita masukkan ke air hujan ya, ke dalam air hujan ini. Nah jadi ini tuh yang disebut dengan proses
sepuh ya, atau hardener, dengan tujuan biar besinya itu jadi lebih kuat guys. Ada beberapa panji yang mengatakan hujan itu lebih ini tingkat sepulnya, apa itu istilahnya karbon. Oke, baru kita lanjut ke proses. Nah ini sudah disepuh. Habis ini kita mau masuk ke proses pengasahan ya. Kita masuk proses pengasahan. Itu kita asah, terus diamankan. Oke, sementara kita dudukkan dulu. Kita siapkan batu asahnya. Oke, kita masuk ke proses pengasahan ya. Di sini bapak saya menggunakan batu asah yang kasar terlebih dahulu guys. Nah ini dikasih air biar nggak panas ya. Nah ini sudah mulai mengasah guys. Nah untuk proses pengasahannya ini kita cepetin aja ya biar nggak kelamaan. Kita lanjutkan dengan batu yang halus ya. Tadi kan kita menggunakan batu yang kasar, sekarang kita menggunakan batu yang halus guys. Proses pengasahan ini memakan waktu yang cukup lama ya guys, untuk mendapatkan hasil yang maksimal gitu. Karena semakin lama diasah, ketajamannya juga semakin meningkat. Nah maka dari itu di sini kita cepetin aja videonya ya, biar nggak kelamaan ini. Nah ini adalah hasil setelah diasah ya. Habis ini kita akan masuk ke proses pembuatan gagang guys. Iya sesuai yang saya bilang di awal tadi ya. Jadi baru kita asah. Oke langsung aja kita masuk ke proses pembuatan gagangnya. Untuk keamanan ini sudah tajam, kita tutup dulu. Kita lanjut proses pembuatan pegangan. Tapi sebelum itu ini mata pisaunya ditutup dulu sama bapak saya biar nggak kena tangan karena ini sudah tajam guys. Oh ya btw ini cuacanya juga lagi hujan, jadi kalau kedengaran suara hujan ya emang lagi hujan gitu guys. Nah ini kita akan buat pegangannya dulu ya, dari campuran bahan kombinasi 3 bahan ya, yaitu kayu, besi, dan tulang. Nah untuk langkah awal di sini bapak saya ngebor dulu biar kayunya ini bisa nyangkut di pisaunya ya. Nanti bornya ini kanan kiri. Nah ini nyangkut ini dikarenakan bornya ini sudah sampai di titik besinya ya. Karena besinya tadi lumayan tebal, jadi bornya ini agak kewalahan ini guys untuk nembus besinya itu. Oke kita lanjut ke bagian yang sampingnya ya. Ini juga dibor biar ada pegangan di kedua sisi guys. Setelah itu di sini bapak saya menyiapkan lem untuk menyangkutkan antara kayu dan besinya itu ya. Di sini bapak saya menggunakan lem hitam putih kayaknya guys. Jadi ini lemnya nanti diaduk. Dan biasanya lem ini kalau udah diaduk terus dia kering itu lengketnya sangat-sangat lengket guys. Nah ini masih diaduk ini guys. Nah jika dirasa sudah tercampur dengan baik, langsung saja bapak saya oleskan ke kayunya ya.
kita oleskan ke kayunya. Nanti yang satunya juga sama guys, kita olesin lem ini juga guys ya. Jika sudah siap, langsung saja kita tempelkan ininya, Jika sudah siap, langsung saja kita tempelkan pisaunya ya. Nah, ini kita tempelkan satu sisi, terus sisi lainnya juga kita tempelkan, guys. Nah, ini ya, seperti ini. Dipastikan bolongannya harus pas, karena bolongannya itu nanti adalah tempat untuk memasukkan sebuah pen ya. Nah, ini bolongannya dilebarin sama bapak saya, guys. Kemudian kita jepit dan kita tunggu beberapa saat agar lemnya ini bisa kering ya. Jadi dijepit ini biar maksimal guys, lemnya guys. Oke, kita ingin buat ini, buat nempelnya ini. Nah, setelah ditunggu beberapa jam, ini kan udah kering guys. Kayak biasa. Nah, sekarang baru kita siapkan pennya ya. Nah, untuk bahan pennya sendiri bapak saya menggunakan bambu ini. Karena bambu ini cukup mudah untuk diraut dan dia kuat ya. Lurus. Jadi pennya nanti ini akan ditancapkan ke dua bolongan yang udah kita bor di awal tadi itu guys. Tapi sebelum ditancapkan itu biasanya dikasih lem terlebih dahulu ya. Kita siapkan dulu bambunya. Nah, jika pennya udah siap, di sini langsung aja kita masukin ke bolongannya ya. Ini menggunakan lem besi guys bapak saya. Terus habis itu dipukul-pukul ya untuk masuk biar dia masuk pennya itu guys. Kalau sudah masuk itu nggak perlu menjepit. Jadi yang sebelah sini adalah dari balutnya. Nah, yang kedua sama, dikasih lem terus dipukul menggunakan palu biar dia masuk guys. Nah, sesuai yang saya bilang di awal tadi, kita akan memanfaatkan tulang ini sebagai dekorasi ya, atau pajangan biar dia terlihat semakin antik. Jadi tulang ini akan ditaruh di bagian bawah gagang pisau survival ini ya. Nah, ini awal-awal ditandai dulu sama bapak saya terus dipotong sesuai dengan ukuran yang kita inginkan guys. Tulang yang digunakan sama bapak saya ini tulang sapi ya, kalau nggak salah ini di bagian kaki. Nah, ini dimanfaatkan sama bapak saya guys. Nah, setelah dipotong sesuai dengan ukuran, di sini sama bapak saya mau dihaluskan terlebih dahulu ya tulangnya biar nggak terlalu kasar guys. Nah, ini guys ya, jadi nanti ini tinggal kita lem, terus kita tutup lagi menggunakan tulang yang ada di bawah itu guys. Nah, seperti ini ya jadinya nanti. Nah, ini tinggal kita lem. Habis itu kalau udah kita lem baru kita sedikit poles ya biar dia lebih menarik lagi guys. Nah, itu setelah dilem tulangnya, sekarang tinggal kita sangkutkan ke gagangnya. Tapi sebelum disangkutkan kita kasih lem terlebih dahulu guys ya. Di kedua bagian seperti ini menggunakan lem besi guys. Nah, ini hasilnya seperti ini. Habis ini tinggal kita poles sedikit aja ya biar dia lebih menarik bentuknya. Nah, untuk langkah awalnya ini sama seperti biasa, dibor terlebih dahulu biar tulangnya nggak gampang copot dari besinya guys.
Nah, ini agak sedikit dirapiin sama bapak saya guys, menggunakan gerenda ya. Habis itu yang bagian belakang itu juga nanti bakal dipotong, itu yang menjulang itu tulangnya itu bakal dipotong sama bapak saya guys. Nah, yang ini bolongan keduanya, tapi kali ini nanti kita pennya pakai besi ya, bukan pakai bambu lagi tapi pakai besi guys. Sebenarnya ada 3 bolongannya, cuman yang satu tuh hilang videonya. Nah, ini waktu proses pemotongannya ya. Setelah itu dirapikan lagi menggunakan gerenda sama bapak saya guys. Nah, ini adalah hasil dari pemasangan tulang ya. Setelah itu kita akan menaruh sebuah besi di bagian atasnya itu untuk dijadikan sebuah kara namanya ini guys. Nah, ini potongan besi, jadi ada 2. Jadi nanti besinya itu akan ditempelkan, terus ada 1 besi lagi ditempelkan di sisi lainnya. Tapi sebelum itu ini sama bapak saya mau dipotong terlebih dahulu karena kepanjangan ya. Nah, ini ditandain dulu, setelah itu baru dipotong guys. Nah, kira-kira karanya nanti seperti ini ya. Nah, itu udah ada lingkaran, tinggal kita potong. Nah, ini waktu proses pemotongan guys. Nah, tapi untuk pemotongannya ini kita ini aja ya, kita potong aja videonya karena terlalu lama ini proses pemotongannya. Karena yang dipotong tuh besi ya, jadi agak sulit guys. Nah, setelah itu dibor sama bapak saya dengan tujuan untuk dipasang pen ya guys. Nah, untuk bornya sendiri nih kanan kiri ya, jadi ada 2 guys. Nah, ini waktu yang kiri guys. Setelah ini baru kita pasang pen ya. Nah, untuk pennya sendiri bapak saya menggunakan sebuah paku yang dihaluskan ya, terus dipotong. Jadi nanti pakunya ini di awal-awal digerenda dulu, ditipiskan, habis itu baru dipotong guys. Sebelum dipasang diberi lem dulu seperti biasa, setelah itu baru dipasang guys. Nah, setelah terpasang baru dipotong sama bapak saya guys. Lanjut, ini yang kedua, caranya sama seperti yang tadi, yaitu dilem, dimasukkan, terus digerenda ya. Nah, ini adalah hasil akhirnya guys. Nah, setelah itu ini diberi sedikit hiasan sama bapak saya, itu berupa bolongan-bolongan gitu guys. Ini menggunakan bor mini ya, untuk membuat bolongan-bolongan itu guys. Nah, untuk videonya kita cepetin aja guys biar nggak terlalu lama ya. Untuk proses terakhir adalah proses pengkliran ya, biar dia terlihat mengkilat. Ini diklir sama bapak saya, tapi sebelum diklir ini bagian yang tajam dikasih solasi kertas terlebih dahulu ya, biar ketajamannya nanti nggak hilang kena clear guys. Maka dari itu dikasih solasi kertas dulu. Setelah bagian tajamnya nanti udah terlapisi oleh solasi kertas, baru kita clear guys. Nah, ini waktu proses pengeklirannya ya, menggunakan kompresor. Nah, ini waktu proses pengeklirannya ya. Di sini bapak saya menggunakan kompresor guys untuk ngeklir pisau ini.
Nah, untuk videonya kita cepetin aja ya biar nggak kelamaan juga guys, karena ini udah 35 menit, jadi kita cepetin aja ya. Nah, ini adalah hasil akhir dari bendo yang kita rubah menjadi sebuah pisau survival ya. Nah, ini kalau kalian lihat tajamnya itu nggak cuma di sini aja, tapi ada di sini juga ya. Jadi ini fungsinya bisa untuk menggali, terus yang sini bisa untuk memotong dan membelah pohon ya, atau membelah kayu. Nah, ini kalau kalian lihat ini bolong-bolong seperti ini karena emang dasarnya itu udah kemakan karat ya, atau korosi, jadi bolong-bolong. Cuman kata bapak saya dibiarin aja biar jadi kayak antik gitu guys. Nah, ini kasih garis ini. Terus ini tadi yang kara kita buat itu. Nah, ini. Terus ini pegangannya. Pegangannya ini di sini dikasih sedikit glitter biru ya. Clearnya ini. Ini hiasan yang bolong-bolong itu yang dibuat sama bapak saya. Dan ini yang unik yaitu tulang ya. Jadi ini pakai tulang, ada 3 lapis ini. 1 2 3 4, ada 4 lapis tulang di sini. Ini pennya. Dan ya, mungkin segitu dulu aja video kita kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe guys. Terima kasih.